Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi kelas 8, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan salat sunnah. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan salat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan salat sunnah, dia tidak berdosa. Di antara sekian banyak salat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, dan ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang biasa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah yaitu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat kusuf, salat khusyuf, dan salat istisqa. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid yaitu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah atau munfarid yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Salat sunnah berjamaah yaitu yang pertama, salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hukum melaksanakan salat sunnah ini adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan salat Idul Fitri ini adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Inilah tata cara salat Idul Fitri. Salat Idul Adha adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan salat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan salat Idul Adha adalah sunnah, muakkad, atau sangat dianjurkan. Inilah dia tata cara salat Idul Adha. Salat sunnah khusuf atau khusufus syamsi adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan salat khusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan salat khusuf dibanding salat pada umumnya adalah dalam salat khusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Dan inilah tata cara salat khusuf atau salat gerhana matahari.
Salat sunnah khusyuf atau khusyuful qamari adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah muakkad, sedangkan waktu salat gerhana bulan ini yaitu mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Dan inilah tata cara salat sunnah khusyuf atau salat sunnah gerhana bulan. Salat sunnah istisqa adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Salat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkad ketika terjadi kekeringan. Sebelum dilaksanakannya salat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat Muslim pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Inilah tata cara sholat sunnah istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.